Bab 1466, Suku Roh Kayu. Pintu batu terbuka dan Aiden serta Mu Luo masuk. Kamar di belakang pintu didekorasi secara sederhana. Seorang wanita berusia 30-an terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhnya terasa lemas. Kalian keluar dulu. Mu Luo berbicara kepada para pelayan di sekitarnya, dan para pelayan itu keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu batu tertutup, dan Mu Luo serta Aiden mendatangi wanita itu. Pemimpin klan, saya membawa orang ke sini. Batuk, batuk. Wanita itu terbatuk-batuk. Dia terluka parah dan bahkan tidak dapat berbicara sepenuhnya. Aku adalah pemimpin klan dari klan Roh Kayu, Mu Xuanyin, aku. Pemimpin klan harus beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri, tidak perlu mengucapkan terlalu banyak kata. Aiden memandang Mu Xuanyin, dengan cahaya ilahi bersinar di matanya, mengamati tubuh Mu Xuanyin. Bagaimana? Mu Luo di sampingnya sedikit cemas. Aiden mengeluarkan pil hijau dan menyerahkannya padanya, ini adalah pil Tianyuan. Pil ini dapat menstabilkan luka pemimpin klan untuk sementara. Terima kasih banyak. Mu Luo mengambil ramuan itu dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut Mu Xuanyin. Setelah ramuan itu masuk ke perutnya, Mu Xuanyin merasa sedikit mengantuk dan perlahan tertidur lelap. Apa yang terjadi? Hal ini membuat Mu Luo ketakutan, tetapi Aiden di samping berkata, tidak apa-apa, biarkan pemimpin klan tidur sebentar. Ayo keluar dan katakan jangan ganggu istirahat pemimpin klan. Setelah meninggalkan ruangan, Mu Luo bertanya langsung, bagaimana kabar pemimpin klan? Apakah kamu ingin mendengar kebenarannya? Aiden meliriknya. Hati Mu Luo bergetar, merasakan ada sesuatu yang tidak baik. Tapi dia masih mengangguk, ingin mendengar kebenarannya. Sebenarnya, sang patriark tidak ada harapan. Boom, kata-kata Aiden seperti tongkat besar yang menghantam kepala Mu Luo dengan keras, membuat kepala Mu Luo pusing. Kamu, apa yang kamu katakan? Mustahil, Anda pasti berbohong kepada saya. Kekuatan pemimpin klan tidak dapat diprediksi. Tidak mungkin terjadi apapun padanya. Aku tidak percaya. Mu Luo hampir pingsan secara emosional. Bela sungkawa. Aiden tidak berbohong padanya. Tidak, aku mohon padamu untuk menyelamatkan pemimpin klan. Dia bukan hanya pemimpin klan suku Roh Kayu, tapi juga guruku. Semua yang aku pelajari diajarkan olehnya. Aku tidak ingin kalah. Mu air mata Luo tidak bisa berhenti mengalir. Jika anggota suku Roh Kayu melihat Mu Luo seperti ini, mereka pasti akan terkejut. Biasanya di dalam klan, Mu Luo muncul di mata semua orang dengan citra yang sangat dingin. Tidak mungkin dia menangis, dan tidak mungkin dia memohon pada seseorang. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak punya pilihan selain mempercayai Aiden dan memohon pada Aiden. Siapa yang melukai sang patriark? Aiden bertanya. Saya pernah terluka sekali sebelumnya oleh orang-orang kuat dari klan Roh Darah, tapi kali itu cederanya ringan, tidak ada yang serius. Ketua mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Kedua kalinya, orang-orang kuat dari klan Roh Tulang datang untuk menyerang, dan ketua mengambil tindakan secara pribadi. Saya mundur dari musuh dan dilukai oleh lawan. Aiden menggelengkan kepalanya, segalanya tidak sesederhana itu. Saya baru saja memeriksa tubuh pemimpin klan dan menemukan bahwa ada dua kekuatan jahat yang melonjak di tubuhnya. Kedua kekuatan itu bergabung satu sama lain, membuat luka pemimpin klan tidak dapat pulih. Sembuh. Aiden telah melihat tumbuhan spiritual di hutan sebelumnya dan tahu betul betapa kuatnya kemampuan pemulihan mereka. Sebagai pemimpin klan Roh Kayu, kemampuan pemulihan Mu Xuanyin sendiri harus lebih kuat. Namun, kedua kekuatan jahat itu menghalangi pemulihan Mu Xuanyin, menyebabkan dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Kedua kekuatan itu tidak hanya menghambat pemulihan sang patriark, tetapi juga melahap kekuatan spiritual dalam tubuh sang patriark dan kekuatan aslinya sepanjang waktu. Begitu kekuatan spiritual tersebut ditelan, semua budidaya sang patriark akan sia-sia. Dan jika kekuatan aslinya ditelan, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang konsekuensinya, bukan? Hati Mu Luo bergetar hebat. Kekuatan aslinya ditelan, dan hanya ada satu hasil. Itu adalah kematian. Apakah tidak ada cara untuk menghentikannya? Mu Luo masih belum menyerah. Ramuan yang kuberikan hanya bisa memperlambat kecepatan dua kekuatan jahat menelan kekuatan spiritual dan kekuatan asli pemimpin klan. Sama sekali tidak berguna untuk pengobatan. Tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Tidak. Itu dapat dikatakan bahwa bahkan jika mereka menemukan orang yang melakukannya, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan kedua kekuatan itu terus menelan mereka. Mendengar ini, Mu Luo tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Jadi, pemimpin klan hanya bisa. Dia hanya bisa menunggu kematian. Mu Luo tidak melanjutkan, tapi dia tahu apa artinya. Tiba-tiba, Mu Luo memikirkan sesuatu, dan dia berkata, ada cara. Gunakan manik roh kayu. Manik roh kayu memiliki kekuatan pemulihan yang sangat kuat dan pasti akan mampu menyembuhkan luka pemimpin klan. Aku akan mengambilnya. Saat dia berbicara,
Muluo terbang dengan cepat ke satu arah. Aiden juga mengikutinya dengan cermat. Faktanya, dia tidak memiliki banyak harapan untuk metode ini. Meskipun manik roh kayu sangat kuat, metode ini mungkin tidak dapat menyembuhkan luka pemimpin klan. Kedua kekuatan jahat itu merusak kehidupan sang patriark, dan mereka tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Namun, tak lama kemudian, kabar mengejutkan datang. Manik roh kayunya hilang. Manik-manik roh kayu yang awalnya tersembunyi di ruang rahasia bawah tanah tiba-tiba menghilang, meninggalkan seluruh ruang rahasia kosong. Siapa yang mencuri mutiara roh kayu? Berita bahwa mutiara Muling hilang dengan cepat menyebar ke seluruh kota Muling, dan semua orang di kota Muling tiba-tiba panik. Mereka tahu betul apa arti hilangnya mutiara roh kayu. Kekuatan penghalang di dalam kehampaan didukung oleh mutiara roh kayu. Jika mutiara roh kayu hilang, kekuatan penghalang tersebut akan perlahan menghilang hingga menghilang. Pada saat itu, suku roh darah dan suku roh tulang datang menyerang, dan mereka tidak memiliki alat pertahanan dan hanya bisa membiarkan pihak lain membantai mereka. Cari manik roh secepatnya dan dapatkan kembali apapun yang terjadi. Tanpa manik roh kayuku akan berada dalam bencana besar. Di antara klan roh kayu, semua orang mulai mencari manik-manik roh. Namun, setelah mencari selama 3 hari 3 malam, saya tetap tidak menemukan apapun. Mutiara roh kayu benar-benar hilang. Apa yang harus saya lakukan? Di aula utama, Sein Muluo berdiri di garis depan, mengamati orang-orang di bawah. Tatapannya begitu tajam sehingga banyak pria kuat tidak berani memandangnya. Katakan padaku, siapa yang mencuri mutiara roh kayu? Begitu Muluo selesai berbicara, semua orang yang hadir gemetar hebat. Gadis suci, kami tidak mengambil mutiara roh kayu, kamu tidak bisa menuduh kami dengan tidak adil. Ya, kami juga khawatir dengan hilangnya mutiara roh kayu, tapi kami tidak perlu menyalahkan diri kami sendiri atas masalahnya. Kami tidak mengambilnya, kami benar-benar tidak mengambilnya. Mohon minta Bunda Suci mencari tahu tentang masalah ini untuk membuktikan kami tidak bersalah. Melihat ini, mereka benar-benar tidak mencuri mutiara roh kayu. Aiden menghela nafas, sudah kubilang sebelumnya bahwa metode ini tidak akan berhasil. Selain itu, aku juga percaya bahwa mereka tidak mencuri manik roh kayu. Setelah manik roh kayu dibuang, tidak akan ada gunanya bagi mereka. Tidak peduli seberapa kuat tingkat kultivasinya, itu tidak akan berhasil untuk mereka. Ketika suku roh tulang dan suku roh darah datang, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bab 1467, Laut Jiwa. Muluo terdiam. Segera, dia mengangkat matanya dan mengamati orang-orang di bawah. Orang-orang ini menatap langsung ke arahnya, tanpa ada tanda-tanda rasa bersalah. Sambil menghela nafas dalam hatinya, Muluo perlahan berjalan keluar dari aula. Di hutan, Muluo menatap perisai cahaya besar yang menyelimutinya. Sekarang kekuatan penghalang mulai melemah secara bertahap. Pada saat itu, klan roh kayu mereka akan hancur. Terlebih lagi, sekarang pemimpin klan terluka parah, Mulingzu adalah satu-satunya harapan untuk perawatan. Pada saat ini, sesosok tubuh lewat. Gadis suci, ada berita tentang manik roh. 10 hari yang lalu, pemimpin klan Hiu Hantu memimpin orang-orangnya untuk mengunjungi klan kayu kami dan menawarkan untuk bergabung dengan kami untuk menangani klan tulang dan klan darah dengan imbalan kayu Lingbit. Saat itu, pemimpin klan langsung menolak. Klan Hiu Hantu pemimpin klan tampak sangat marah, dan sebelum pergi, dia berkata bahwa dia akan membuat kami, klan roh kayu, menyesal jika kami tidak bersatu dengan mereka. Tiger Sky Shark, penjahat jahat ini. Suara Muluo sangat dingin, dan dia jelas-jelas kesal. Siapakah Hiu Langit Harimau? Aiden di samping bertanya. Di wilayah bintang Tianqiong, selain 5 suku spiritual tingkat tinggi, terdapat banyak suku spiritual tingkat menengah dan rendah lainnya. Suku spiritual ini juga terus-menerus berselisih. Namun, mereka umumnya tidak berpartisipasi dalam perang suku spiritual tingkat tinggi. Ini mudah untuk dipahami. Bagaimanapun, wilayah bintang Tianqi tidak terbatas dan berlangsung selama ribuan tahun, dan hanya ada 5 klan spiritual tingkat tinggi dari awal hingga akhir fondasi yang dalam, dan klan spiritual tingkat menengah dan rendah lainnya ada terlalu banyak perbedaan antar klan. Suku Hiu Hantu adalah salah satu dari sekian banyak suku spiritual tingkat rendah. Kata Muluo. Apakah suku roh rendah berani memanfaatkan suku roh kayu? Kali ini giliran Aiden yang terkejut. Kedengarannya terlalu konyol bagi suku roh tingkat rendah untuk berani menimbulkan masalah bagi suku roh kayu dan bahkan ingin menegosiasikan persyaratan dengan suku roh kayu. Ada ketajaman tajam di mata Muluo, klan roh kayu saat ini tidak lebih baik dari sebelumnya, dan kekuatan keseluruhannya jauh kurang dari 10.000 dari sebelumnya. Kami, klan roh kayu, dulu memiliki 120 tetua. Namun, setelah diserang oleh klan tulang dan klan darah, hanya tersisa kurang dari 5. Sekarang, bahkan pemimpin klan pun terluka parah, dan banyak lagi. Area klan roh kayu juga terluka. Itu ditempati oleh pihak lain, dan sekarang dia hanya bisa bersembunyi di sini, yang tidak berbeda dengan kematian yang lambat. Aiden sudah bisa merasakan keputusasaan di hati Muluo.
Seperti yang dia katakan, suku roh kayu telah menderita kerugian besar, dan sekarang bahkan suku roh yang lebih rendah pun berani menginjak mereka. Akun ini tidak bisa diselesaikan seperti ini. Mu Luo mengepalkan tangannya, terlalu banyak kemarahan yang menumpuk di dadanya. Jangan membuang mutiara roh kayu. Saudara Su, bisakah kamu ikut denganku ke klan Hiu Hantu? Ada sedikit permohonan di mata Mu Luo. Meskipun dia adalah orang suci dari klan roh kayu, nyatanya, jika dia pergi ke klan Hiu Hantu sendirian sekarang, dia pasti akan kembali tanpa hasil. Mungkin, pihak lain bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Kematiannya tidak disayangkan, tapi klan roh kayu juga akan hancur karena ini. Oleh karena itu, sebelum pemimpin klan pulih, dia harus memikul tanggung jawab besarnya dan hidup dengan baik. Bagus. Aiden mengangguk. Terima kasih banyak. Mu Luo membungkuk pada Aiden, dan segera keluar, menuju barat laut. Setengah hari kemudian, keduanya sampai di lautan hitam tanpa akhir sejauh mata memandang. Permukaan laut bergelombang karena angin dan ombak, seolah-olah ada monster yang sangat besar yang membuka mulutnya yang besar untuk melahap segalanya. Awan gelap dan abu menumpuk di kehampaan, dan guntur hitam pekat terus menggelinding, memancarkan semburan yang menggetarkan jiwa mengaum. Hanya dengan berdiri di atas laut, Anda bisa merasakan nafas yang menyesakan hingga membuat orang sesak napas. Tempat ini disebut Laut Jiwa. Ini adalah salah satu wilayah laut paling menakutkan di wilayah bintang Tianqiong. Suatu ketika, orang kuat di puncak alam transformasi dewa datang ke sini dan terlempar ke laut oleh air gelombang. Sejak saat itu, nyawanya lenyap dan tubuhnya tertinggal. Mu Luo, yang tinggal di wilayah bintang Tianqiu, tahu banyak tentang situasi di wilayah laut. Justru karena itulah dia masih mewaspadai tempat ini dan tidak berani gegabah sama sekali. Aiden menatap ke laut, matanya juga menunjukkan kesungguhan. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mengetahui situasi di sini dari Mu Luo. Tidak banyak orang kuat di alam transformasi dewa yang mati di sini, dan klan Hiu Hantu hidup di bawah air laut belum berhenti selama ribuan tahun, dan Laut Jiwa sendirilah yang memberikan kontribusi terbesar. Siapa kamu? Pada saat ini, sesosok muncul dari laut. Orang ini mengenakan baju besi kulit hitam legam dan memegang tombak di tangannya. Mu Luo menatap ke sisi yang berlawanan dan berkata dengan dingin, "Saya adalah orang suci dari klan roh kayu. Mu Luo, kembalilah dan beritahu Tiger Sky Shark untuk dengan patuh menyerahkan manik-manik roh kepada saya. Jika tidak, saya akan menghancurkanmu hari ini." Seluruh istana Tiansa. Ternyata kamu adalah orang suci dari suku roh kayu yang akan segera dimusnahkan. Sekarang suku roh kayumu akan segera dimusnahkan, kamu masih sombong sekali. Entahlah di mana kamu mendapat keberanian untuk memanfaatkan pemimpin klan kami sebelum dia marah. Sebelum itu, sebaiknya kamu segera kembali, jika tidak, kamu mungkin tidak akan pernah kembali. Boom! Segera setelah pihak lain selesai berbicara, Aiden langsung mengambil tindakan. Dia dengan ringan menggenggam kekosongan dengan jari-jarinya yang ramping. Kekuatan spiritual yang besar menimbulkan gelombang yang bergejolak dan berubah menjadi telapak tangan hitam besar untuk menggenggam erat tangan pihak lain. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghilangkannya. Saat berikutnya, Aiden dengan lembut menggerakkan telapak tangannya dan menariknya langsung ke samping. Seorang penjaga alam jiwa yang baru lahir punya nyali untuk berkomunikasi dengan kami seperti ini. Haruskah aku menyebutmu sombong, atau haruskah aku menyebutmu bodoh? Penjaga itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat banyak, dan wajahnya sangat pucat. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, dia pasti akan kembali dan meminta bantuan. Tapi sekarang, sepertinya sudah agak terlambat. Mu Luo sangat marah dan hendak membunuh orang ini secara langsung, tetapi dihentikan oleh Aiden. Membunuhnya mudah, tapi kamu harus menanyakan keseluruhan ceritanya dulu. Mungkin dia tahu sesuatu. Aiden tersenyum pada penjaga itu, terlihat sangat baik, tetapi penjaga itu sudah lama ketakutan. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara Aiden dan iblis. Jangan gugup, selama kamu menjawab pertanyaan kami dengan jujur, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Kemudian, Aiden bertanya, saya mendengar bahwa pemimpin klan Anda pergi ke klan Roh Kayu beberapa hari yang lalu. Apa tujuannya? Dengar, ku dengar itu untuk bersatu dengan klan Roh Kayu. Kedua klan akan bersatu untuk menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, kita juga bisa berkembang lebih baik keluar. Apakah hanya itu? Aiden menggelengkan kepalanya, lanjutkan. Saya hanya seorang penjaga, senang mengetahui banyak hal. Saya benar-benar tidak tahu sisanya. Mohon maafkan saya. Benar-benar tidak tahu. Misalnya, soal kayu lingzu. Bab 1468, mengerti. Mutiara roh kayu, aku benar-benar tidak tahu. Boom! Begitu penjaga itu selesai berbicara, dia dibunuh oleh Aiden dengan telapak tangan. Turun. Kedua aliran cahaya itu jatuh langsung ke dasar laut, menyapu ke bawah, dan segera sampai ke sebuah istana besar. Tanpa basa-basi, Mu Luo mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan ombak yang bergulung menghantam istana. Tiba-tiba, istana seakan berguncang, tak mampu menahan kekuatan kerusuhan. Sosok-sosok bergegas keluar istana satu demi satu.
Pemimpinnya mengenakan baju perang hitam pekat, matanya setajam pedang, menatap Muluo dan Aiden, orang suci dari klan Roh Kayu. Datanglah ke hantu kami, klan Hiu. Apa yang harus dilakukan? Bertanya dengan sadar. Muluo mendengus dingin, dan dia menyimpulkan bahwa pihak lainlah yang mencuri mutiara Roh Kayu, karena sebelumnya, banyak kekuatan di wilayah Bintang King Tian telah dirampok, dan hasil penyelidikan terakhir adalah klan Hiu hantu yang melakukannya. Hal ini tidak terjadi sekali atau dua kali. Bisa dikatakan klan Hiu hantu sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Hiu Langit Harimau memandangi mayat-mayat yang melayang-layang. Banyak biksu di alam jiwa baru lahir telah terbunuh. Untuk istana Tiansa mereka, budidaya alam jiwa baru lahir sudah dianggap sebagai yang terbaik. Bahkan jika kamu adalah orang suci dari klan Roh Kayu, kamu tidak dapat menghinaku seperti ini, orang kuat dari klan Hiu hantu. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah mengatakan itu, aura yang sangat ganas meledak dari Tiger Sky Shark, menutupi seluruh wilayah laut. Pria kuat yang telah berkultivasi pada tahap akhir alam transformasi ilahi akan menunjukkan keunggulannya segera setelah dia muncul. Menjelaskan. Beberapa hari yang lalu, Anda, Hiu Langit Macan, membawa orang-orang dari klan Hiu hantu ke wilayah klan Roh Kayu kami dan meminta persatuan. Setelah pemimpin klan menolak, Anda menyimpan dendam dan mengambil kesempatan untuk mencuri Roh Kayu Mutiara. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini kepadaku? Suara Muluo dingin, dan dia sama sekali tidak sopan kepada pihak lain. Ini konyol, aku, Hiu Langit Macan, bertindak terbuka dan jujur. Kapan aku mencuri harta karun suku Roh Kayumu? Berhentilah berpura-pura. Sebagai orang suci dari klan Roh Kayu, saya sangat sensitif terhadap mutiara Roh Kayu sejak saya masih kecil. Saya baru saja merasakan lokasi mutiara Roh Kayu. Saat dia berbicara, Muluo mengulurkan jarinya dan menunjuk ke timur istana Hiu Langit. Di sana. Saat kata-katanya jatuh, ekspresi Hu Tiansa tiba-tiba berubah. Omong kosong. Berhentilah main-main. Hiu Langit Harimau sedikit cemas. Aiden telah memperhatikan perubahan ekspresi Tiger Sky Shark. Dia sudah yakin bahwa Tiger Sky Shark telah mencuri Wood Spirit Pearl. Terlebih lagi, Kayu Lingsu sekarang ada di istana ini. Lakukan dan usir mereka. Tiger Sky Shark melambaikan tangannya, dan penjaga re alam jiwa baru lahir di sekitarnya mulai membunuh Aiden dan Muluo. Pengadilan kematian. Tentu saja, Aiden dan Muluo tidak takut satu sama lain. Budidaya alam jiwa baru lahir mereka tidak ada apa-apanya di depan mereka. Boom boom boom. Pertempuran terjadi seketika. Meskipun klan Hiu hantu yang kuat memiliki jumlah orang yang banyak, kekuatan bertarung Aiden terlalu menakutkan. Setiap orang yang ingin dekat dengannya dibunuh secara langsung hantu menurutnya. Orang-orang klan Hiu tidak lebih dari melon bengkok dan juju berotak. Selama dia mau, dia bisa membunuh mereka sesuka hati. Segera, seluruh wilayah laut jiwa diwarnai merah dengan darah. Melihat pemandangan ini, Patriark Hu Tiansa tampak ngeri. Kedua orang ini benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya dan tidak mengenalnya sama sekali. Siapa kamu? Hiu Langit Harimau menatap Aiden dan bertanya. Aiden menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak tentang ini. Serahkan mutiara Roh Kayu secepatnya. Ini kentang panas untukmu. Jika kamu mengambilnya, suku Roh Kayu tidak akan melepaskanmu. Meskipun suku Roh Kayu akan menurun sekarang, suku Roh tingkat tinggi adalah suku Roh tingkat tinggi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa membuatmu tersinggung. Sial, aku tidak percaya. Tiger Sky Shark meraung keras, dan meledakkan gelombang suara ke depan, sepertinya menghancurkan gendang telinga semua orang. Aiden membuka telapak tangannya, dan pedang Xixiao melesat. Tiba-tiba, ada kekuatan guntur yang dahsyat yang bertabrakan dengan gelombang suara. Boom! Suara ledakan terdengar, dan darah berjatuhan dari sudut mulut Tiger Sky Shark. Dia mundur berulang kali, tapi Aiden masih berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, dan pedang Xixiao juga jatuh ke tangannya. Bagaimana? Dia menatap dengan tenang ke arah Hiu Langit Harimau di depannya. Jika dia ingin membunuh lawannya, pedang tadi sudah cukup. Namun, kini hal itu sudah cukup untuk menakuti Tiger Sky Shark. Oke, suku Roh Kayu memiliki orang kuat sepertimu. Sepertinya aku buta. Aku akan mengembalikan mutiara Roh Kayu kepadamu. Ambillah. Setelah mengatakan itu, Tiger Sky Shark dengan kuat meraih kekosongan dengan telapak tangannya, dan manik hijau berkilauan terbang menuju Aiden. Aiden mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, dan bisa merasakan kekuatan vitalitas yang sangat kuat di atasnya. Dia melemparkan Mulingsu ke Muluo bahkan tanpa melihatnya. Mari kita lihat apakah itu benar atau tidak. Muluo tertegun sejenak. Apakah Aiden benar-benar membantunya karena Mulingsu? Mengapa dia bahkan tidak melihat mutiara Roh Kayu ketika benda itu ada di tangannya? Muluo tidak dapat memahami Aiden. Dia mengambil manik roh, merasakannya sedikit, dan berkata, ya, itu adalah manik Roh Kayu asli. Oke. Misi selesai, ayo kembali. Kamu tahu apa yang terjadi? Muluo melirik Tiger Sky Shark. Jika pihak lain tidak menyerahkan mutiara Roh Kayu,
dia akan segera melakukan pembunuhan besar-besaran. Sampai saat itu tiba, seluruh klan hiu hantu tidak akan damai. Sepanjang jalan, Muluo menatap Aiden dari waktu ke waktu. Dia sangat penasaran dengan seberapa kuat Aiden. Sebelumnya, dua orang kuat dari suku roh darah dengan mudah dibunuh olehnya bunuh hiu langit harimau tenang. Apakah ini penindasan terhadap kekuatan absolut? Tak lama setelah mereka pergi, hiu langit macan, yang berdiri di depan istana, memasang tatapan kejam di matanya. Beritahu Raja Pedang bahwa mutiara roh kayu telah dirampok lagi oleh suku roh kayu. Suku roh kayu, tunggu saja sampai hancur total. Pada saat ini, Aiden dan Muluo tidak menyadari kekuatan macam apa yang telah mereka sakiti, dan mereka bergegas menuju suku roh kayu. Setelah kembali ke klan roh kayu, Muluo segera mengambil mutiara roh kayu dan pergi menyelamatkan pemimpin klan Mu Xuanyin. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Mu Xuanyin yang tidak sadarkan diri, Muluo merasa bingung lagi. Dia pernah berpikir bahwa dengan Mu Lingzu, dia bisa menyelamatkan pemimpin klan, tapi sekarang sepertinya dia terlalu naif. Aiden menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya, semuanya seperti yang diharapkan. Dia telah memberitahu Muluo sebelumnya bahwa pemimpin klan tidak ada harapan, dan bahkan jika dia menemukan mutiara roh kayu, dia mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Manik-manik roh kayu tidak maha kuasa. Muluo, setelah kematianku, kamu dapat mengikuti perintah ini untuk sukses dan menjadi pemimpin baru suku roh kayu. Mulai sekarang, naik turunnya suku roh kayu akan bergantung padamu. Mu Xuanyin perlahan membuka matanya dan dengan gemetar mengeluarkan token giok dan menyerahkannya kepada Muluo. Tidak, aku tidak menginginkannya, Guru, kamu harus hidup. Bab 1469, Penyapu Kuburan. Setelah Mu Xuanyin menyerahkan token itu kepada Muluo, dia benar-benar memutus nyawanya. Sosoknya berubah menjadi titik cahaya dan perlahan menghilang memesan dengan erat di tangannya, dengan sedikit tekad dalam suaranya yang bergetar. Guru, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu dan membunuh kedua binatang itu dengan tanganku sendiri. Bela sungkawa. Di belakangnya, Aiden melihat ke arah Muluo yang sedang berlutut di tanah, tapi ternyata ekspresinya sangat tenang. Berita kematian pemimpin klan menyebar dengan cepat ke seluruh kota roh kayu, dan seluruh klan roh kayu terkejut. Dengan kematian pemimpin klan, apakah saatnya klan roh kayu akan segera punah? Mereka masih ingat bahwa sebelum matinya suku roh angin dan suku roh api, pemimpin klan mereka mati terlebih dahulu, setelah itu anggota suku tersebut dibantai oleh orang lain, tanpa ada ruang untuk melawan. Sekarang, giliran mereka untuk suku roh kayu. Saat semua orang ketakutan, kekuatan spiritual penghalang menjadi kuat lagi, mengelilingi seluruh hutan dan kota roh kayu. Sebuah suara datang dari jauh. Pemimpin klan meninggal, dan seluruh klan berduka. Namun, sekarang suku roh kayu kita telah mencapai momen kritis dalam hidup dan mati. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk berlatih bertarung dan melawan suku roh tulang dan suku roh darah terhadap kematian. Saya, Muluo, adalah orang suci dari suku roh kayu, juga dipercayakan oleh pemimpin klan. Untuk sementara saya akan mengambil alih posisi pemimpin klan dan memimpin anggota klan untuk bersama-sama melawan klan darah dan tulang musuh datang. Klan roh kayu akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan tidak akan berhenti bertarung. Saat suara Muluo turun, anggota klan roh kayu yang awalnya tenggelam dalam kesedihan semua mengangkat kepala mereka. Mereka melihat penghalang yang lebih kokoh di kehampaan dan diam-diam mengambil keputusan. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Sang Patriark adalah guru dari Saint Muluo. Ketika Sang Patriark meninggal, Muluo seharusnya menjadi yang paling sedih. Namun, pada saat ini, dia telah memilih untuk berdiri dan melanjutkan suku roh kayu dan melawan suku roh darah dan suku roh tulang. Jadi apa alasan mereka harus menyerah? Jika kamu bertarung, bertarunglah sampai mati. Kami dengan hormat mengundang orang suci untuk menjadi kepala tiri klan. Beberapa tetua klan roh kayu juga tunduk pada kehampaan. Sekarang, tidak ada yang lebih cocok untuk mewarisi posisi pemimpin klan selain Muluo. Saya akan mengambil alih posisi pemimpin klan untuk sementara dan menunggu sampai bencana klan roh kayu berlalu sebelum kita bisa mendiskusikannya lagi. Setelah mengatakan itu, suara itu hilang sama sekali. Di ruang rahasia, Muluo menatap Aiden. Matanya masih merah, tapi suaranya sangat tegas. Bisakah Anda membantu kami, klan roh kayu? Tentu. Aiden mengangguk. Dibandingkan dengan suku roh darah dan suku roh tulang, dia lebih bersedia untuk menghubungi suku roh kayu. Namun, saya memiliki beberapa teman yang juga datang ke wilayah Bintang Tianqiong. Jika saya bisa mendapatkan bantuan mereka, seharusnya tidak sulit berurusan dengan suku roh darah dan suku roh tulang. Saya tidak begitu paham dengan distribusi wilayah Bintang Tianqiu. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat membantu. Aiden secara alami berbicara tentang Xing Wuya dan yang lainnya. Kekuatan Xing Wuya setara dengannya. Jika dia datang ke klan roh kayu, maka dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Oke, saya akan segera mengumumkan beritanya. Muluo langsung setuju. Ini tidak hanya membantu Aiden, tapi juga membantu dirinya sendiri dan seluruh suku roh kayu. Segera,
Muluo mulai berlatih dalam pengasingan. Dengan manik roh kayu di tangannya, tingkat kultivasinya akan meningkat dengan sangat cepat. Aiden, sebaliknya, sedang berkeliaran di sekitar klan roh kayu, mencari beberapa peluang. Dengan hubungan Muluo, Aiden bisa dikatakan sangat bebas di klan roh kayu. Dia bisa pergi kemanapun dia mau, bahkan di beberapa area yang awalnya terlarang, dia bisa masuk dan keluar sesuka hati. Pada hari ini, Aiden datang ke mausoleum taman. Di dalamnya terdapat batu nisan kuno, yang di atasnya terukir nama kepala suku roh kayu. Pahlawan. Meskipun orang-orang kuat ini telah jatuh selama bertahun-tahun, mereka masih melindungi suku roh kayu kita dan membantu kita bertahan dari bencana yang tak terhitung jumlahnya. Saya yakin kali ini akan sama. Saat ini, seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari hutan. Dia memegang sapu dan perlahan menyapu dedaunan yang berguguran di tanah. Mata Aiden tiba-tiba memadat. Dari lelaki tua berambut putih ini, dia merasakan aura yang sangat luas, tak berdasar seperti sungai. Senior, aku menantangmu untuk bertanya. Aiden memeluk lelaki tua berambut putih itu, dan lelaki tua itu menatap Aiden. Baru kemudian Aiden menyadari bahwa lelaki tua itu terus menutup matanya, dan dia mungkin buta. Saya tukang sapu makam di pekuburan. Saya sudah menyapu makam di sini entah sudah berapa tahun. Kalau namanya, saya sudah lama lupa. Orang tua itu mengatakannya dengan santai, seolah itu bukan masalah besar. Aiden tidak bisa melihat lebih jauh ke dalam lelaki tua itu, tetapi yang dia yakini adalah bahwa budidaya lelaki tua berambut putih itu tidak lebih lemah dari puncak alam transformasi dewa. Mengapa pembangkit tenaga listrik top seperti itu mengunjungi makamnya di sini? Terus terang, sulit bagi seluruh klan roh kayu untuk menemukan 3 orang kuat seperti dia. Dengan orang sekuat itu, sayang sekali jika harus menyapu kuburnya. Senior, sekaranglah saatnya suku roh kayu paling membutuhkan orang-orang kuat. Daripada menyapu kuburan di sini, lebih baik bekerja sama dengan suku tersebut untuk melawan invasi asing. Aiden berkata pada lelaki tua berambut putih itu. Namun, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah tua. Saya hanya ingin mengunjungi kuburan di sini dan tidak memikirkan hal lain. Oke, sudah waktunya aku pergi menyapu kuburan. Ini sudah larut, jadi kamu harus segera pergi. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan mulai menyapu kuburan. Aiden ragu-ragu untuk berbicara, tapi akhirnya menyerah untuk bertanya, membungkuk kepada lelaki tua itu dengan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melirik ke belakang, tapi tidak berkata apa-apa. Aiden meninggalkan kuburan, dan tepat ketika dia hendak pergi melihat tempat lain, kekacauan tiba-tiba terjadi di kota Muling. Orang kuat dari keluarga kerajaan pedang ada di sini. Raja Pedang secara pribadi memimpin orang-orang kuat ke sini, apa yang harus kita lakukan? Di mana pemimpin klannya? Di mana sang patriark? Sang patriark masih berlatih dalam pengasingan dan mungkin tidak bisa datang untuk sementara waktu. Sayangnya, kami, klan Roh Kayu, telah benar-benar mencapai ujung tali kami. Semua orang sangat panik. Pendekar pedang kuat dari klan Raja Pedang bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Apa yang terjadi? Aiden datang ke kota dan melihat seorang tetua dari klan Roh Kayu. Aiden datang ke kota dan melihat seorang tetua dari klan Roh Kayu. Tetua itu buru-buru berkata, orang kuat dari klan Raja Pedanglah yang ada di sini, dan Raja Pedang sendirilah yang mengambil tindakan. Beberapa orang kuat dari suku Roh Kayu kita telah dibunuh olehnya. Raja Pedang berkata bahwa jika mutiara Roh Kayu tidak diserahkan, dia akan dengan paksa menyerbu ke dalam penghalang dan menghancurkan kota Roh Kayu kita. Raja Pedang. Aiden tampak bingung, apakah sangat kuat? Meskipun klan Raja Pedang hanyalah klan roh tingkat menengah, kami tidak akan takut pada mereka di hari-hari biasa. Tapi sekarang, klan Roh Kayu telah mencapai momen hidup dan mati, dan kami tidak lagi dapat melakukannya. Lawan mereka. Bab 1470, Pilihan. Tetua itu menghela nafas, inilah yang disebut harimau yang diganggu oleh seekor anjing. Bawa aku ke sana. Aiden memandang yang lebih tua, Muluo sedang mundur sekarang, jadi tidak perlu mengganggunya lagi. Saya akan pergi dan menguji seberapa kuat Raja Pedang ini. Mendengar ini, ekspresi orang tua itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Aiden dari atas ke bawah, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Aiden hanyalah tahap awal dari alam transformasi dewa, dan Raja Pedang adalah eksistensi yang menakutkan di puncak alam transformasi dewa. Ada apa? Apa aku tidak cocok?
Aiden bertanya sambil tersenyum. Sehat? Tetua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin klan, tetapi saat ini, lebih baik tidak pamer. Meskipun klan Raja Pedang hanyalah klan spiritual tingkat menengah, sebenarnya tidak dikenal di antara klan spiritual tingkat menengah. Sebaliknya, dia memiliki reputasi yang hebat, dan dengan kekuatan suku roh kayu kami saat ini, kami tidak cukup kuat untuk menjadi musuh. Maksud orang tua itu adalah, bersembunyi saja di penghalang dan jangan keluar. Tetua itu melihat ke arah penghalang di kehampaan. Sekarang mutiara roh kayu telah kembali, penghalang tersebut menjadi lebih kuat. Bahkan jika Raja Pedang sendiri yang mengambil tindakan, mustahil untuk menghancurkannya. Kita tidak perlu melakukannya khawatir. Tapi, tepat ketika Aiden hendak mengatakan sesuatu lagi, sesosok tubuh turun dari kehampaan. Itu adalah anggota suku roh kayu. Dia tampak jelek dan berkata, Tetua, ini tidak baik, Lutian telah menangkapnya. Beberapa anggota klan kami meminta kami untuk menyerahkan mutiara roh kayu sesegera mungkin, jika tidak, dia akan membunuh orang. Lutian adalah Raja Pedang. Mendengar ini, wajah tetua itu juga menjadi sangat suram. Pada saat ini, sulit baginya untuk membuat keputusan. Aiden tetap diam dan menunggu untuk melihat apa yang akan dipilih oleh tetua itu. Akhirnya, si penatua menghela nafas. Sekarang, kita hanya bisa menyerah pada anggota suku itu. Jika kita membuka penghalang, pihak lain pasti akan menyerbu masuk. Kami, suku roh kayu, tidak mampu menanggung bencana seperti itu. Lebih tua, anggota suku itu mengertakkan gigi. Pada saat ini, sosok dengan pisau muncul di kehampaan. Dia sedang memegang anggota suku roh kayu di tangannya, dan pisau di tangannya perlahan terangkat. Puff, saat berikutnya, pisaunya ditusukkan langsung ke jantung klan roh kayu, membunuhnya dengan satu pukulan. Kemudian, dia dengan santai melemparkan anggota klan roh kayu yang sudah mati itu dari udara. Semua orang di kota Muling melihat pemandangan ini. Ada gelombang rasa dingin di hati mereka. Lutian melakukan ini dengan sengaja untuk menyiksa pikiran mereka. Lebih tua, murid itu akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Sekarang kita masih memiliki selusin anggota klan di tangan mereka. Jika kita tidak mengambil tindakan, mereka semua akan dibunuh. Tidak bisa mengambil tindakan. Penatua itu menarik napas dalam-dalam. Dia sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa inilah yang ingin dilihat pihak lain. Jika mereka tidak bisa menelan nafas ini dan mengambil tindakan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ambil tindakan. Pada saat ini, Aiden juga berbicara. Raja Pedang itu kejam. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia akan terus membunuh orang. Pikiran orang-orang suku roh kayu akan benar-benar runtuh. Yang disebut pembunuhan dan patah hati tidak lebih dari itu. Jika sang patriark ada di sini, bagaimana dia akan memilih? Kata-kata Aiden membuat hati sesepuh gemetar. Tidak ada keraguan bahwa jika pemimpin klan ada di sini, dia pasti akan memilih untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan anggota klan itu. Pada saat ini, dua lelaki tua lagi bergegas mendekat. Mereka adalah satu-satunya dua tetua dari suku roh kayu. Salah satunya adalah Qi Yulong, tetua agung saat ini. Dia memandang tetua ketiga, yang merupakan tetua sebelumnya berkata, melihat sikap Lutian, jika kita tidak mengambil tindakan, dia akan terus memilih untuk membunuh orang. Jika anggota klan itu terbunuh, maka kita, klan roh kayu, mungkin akan kehilangan hati dan pasti akan binasa. Hati manusia sangat penting bagi suku roh kayu saat ini. Pemimpin klan sedang mundur, dan mutiara roh kayu masih berada di tangan pemimpin klan. Siapa yang bisa melawan Lutian? Bukan karena tetua ketiga tidak mau mengambil tindakan, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun untuk mengambil tindakan. Penatua Agung Qi Yulong terdiam sejenak. Ketiga lelaki tua itu bukan tandingan Raja Pedang sekarang. Tiba-tiba, mata Qi Yulong tertuju pada Aiden di sampingnya. Aiden memandangnya dan saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pilihan tetua agung terkait dengan hidup dan mati suku roh kayu mereka. Ambil tindakan. Akhirnya, Qi Yulong mengambil keputusan. Saudara Su datang ke sini bersama pemimpin klan. Pemimpin klan menganggap saudara Su sebagai harapan suku roh kayu. Sekarang suku roh kayu telah mencapai momen paling kritis dalam hidup dan mati. Saya, seorang lelaki tua, bertanya kepada saudara Su mengambil tindakan untuk melindungi suku roh kayu kami. Aiden mengangguk. Kamu pergi dulu untuk mencari tahu berapa banyak orang kuat yang datang dari klan Kerajaan Pedang, dan kemudian kita akan membahas tindakan pencegahannya. Bagus. Melihat Aiden setuju, Qi Yulong sangat gembira. Dia percaya pada visi Mu Luo. Setelah itu, Qi Yulong mengirim orang untuk secara diam-diam mendeteksi orang kuat dari klan Raja Pedang yang datang ke sini. Segera, orang kuat dari klan roh kayu kembali. Kali ini Raja Pedang memiliki 8 dewa tingkat menengah dan 2 dewa tingkat akhir, dan Raja Pendekar sendiri adalah dewa puncak. Setelah pria itu selesai berbicara, ada keheningan di aula. 8 berada di tahap tengah alam transformasi dewa, 2 berada di tahap akhir alam transformasi dewa, dan 1 berada di puncak alam transformasi dewa. Bagaimana mereka, suku roh kayu, bisa menghasilkan begitu banyak orang kuat sekarang?
Tidak ada cara untuk melawannya. Bolehkah aku bertarung? Tetua ketiga sedikit gemetar. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan memiliki kekhawatiran sedikit pun dan akan memberikan pukulan langsung kepada lawannya. Tetapi sekarang, dia harus mempertimbangkan konsekuensi dari serangannya. Ketiga tetua di aula utama semuanya berada di tahap akhir alam transformasi dewa. Ketiganya dapat melawan 2 lawan di tahap akhir alam transformasi dewa dan 3 alam transformasi dewa tahap tengah, apakah 5 sisanya berada di tahap tengah alam transformasi dewa. Yang lebih menakutkan lagi adalah pihak lain juga memiliki seseorang yang berada di puncak alam transformasi dewa. Masih ada 3 orang di klan yang berada di tahap tengah alam transformasi ilahi. Penatua Agung Qiyulong memandang Aiden. Aiden berdiri dan berkata, panggil ketiga orang itu untuk membantuku melawan 3 alam transformasi dewa tingkat menengah lainnya. Serahkan sisanya padaku. Anda? Tetua ketiga hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Anda harus tahu bahwa tingkat kultivasi Aiden saat ini hanya pada tahap awal alam transformasi dewa. Silakan. Qiyulong tidak banyak bicara. Saat ini, dia tidak bisa mundur. Jika mereka bertarung, masih ada secercah harapan. Jika mereka tidak bertarung, mereka hanya bisa menunggu suku roh kayu binasa. Perang. Saat Penatua Agung Qiyulong selesai berbicara, sosok-sosok keluar dari aula satu demi satu. Dalam kehampaan, sebuah celah terbuka di penghalang yang melindungi kota roh kayu, dan semua orang di aula muncul di hadapan Raja Pedang. Apakah akhirnya sampai di sini? Cahaya dingin melintas di mata Lutian, klan kayu harus dihancurkan. Bersambung.